Hai, selamat datang kembali di channel Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, kondensasi 9 Yin Yuanlu tidak menentu, bahkan luasnya lembah tidak kecil. Jika Yang Ke cukup beruntung untuk menemukannya, dia dapat mengambilnya. Tapi ini masalahnya, dia tidak tahu cara mengambilnya. Jadi masalah ini dapat dianggap sebagai kekhawatiran. Tetapi saat Yang Ke bertanya beberapa kali sebelum datang ke sini, baik Xianningsang maupun orang tua Meng tidak menjawab. Hanya mengatakan untuk memberitahunya ketika saatnya tiba. Yang membuat Yang Ke cukup bingung. Jadi sekarang saatnya untuk mencari tahu. Di mana tempat persembunyian Xianningsang? Yang Ke masih mengingatnya dengan jelas. Sambil berlari ke sana dengan hati-hati, dia memperhatikan reaksi segel Yang Yuan di dadanya. Berharap untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan Yuan Long. Tapi di sepanjang jalan, Yang Yuan Yin tidak merespon sama sekali. Dan Yuan Long tidak tahu kemana dia pergi. Yang membuatnya tidak berdaya. Lagi pula jangkauan penghindarannya hanya 200 kaki. Begitu Yuan Long melebihi jarak ini, Yang Ke tidak ada cara untuk mencari. Setelah sebatang dupa cepat, mereka akan mencapai tempat persembunyian Xianningsang. Tetapi segel Yang Yuan di dadanya bereaksi saat ini. Namun yang membuat Yang Ke terkejut bahwa lokasi Yuan Long saat ini sangat dekat dengan Xianningsang. Dan dia senang akhirnya menemukan murid geng pertempuran berdarah ini. Apakah dia sudah menemukan Xianningsang? Memikirkan hal ini, Yang Ke buru-buru mendekat ke sana, sambil menahan nafas dan memperhatikan gerakan di sana. Setelah beberapa saat, Yang Ke menghela nafas lega. Tidak ada gerakan. Yuan Long mungkin tidak menemukan tempat persembunyian Xianningsang. Kalau tidak, mereka pasti harus bertarung sekarang. Mungkin Yang Ke tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan Xianningsang. Lagi pula dia bisa mengaktifkan artefak pertahanan surgawi. Tapi tempat persembunyiannya sangat memalukan. Celah gunung yang hanya memungkinkan satu orang masuk dan keluar. Jika Yuan Long memblokirnya, pasti ada suara melolong untuk memberitahu Long Hui dan Tuan itu datang. Semuanya akan merepotkan. Dengan pemikiran ini, Yang Ke menjadi lebih berhati-hati. Sebenarnya Xianningsang juga sangat gugup saat ini. Sejak Yang Ke pergi, dia telah pulih di sini. Setelah memakan telapak tangan Wen Feichen, dia mengaktifkan harta rahasia tingkat surga dan membuka formasi kunci 9 Yin. Jadi konsumsi energinya lebih besar dari siapapun. Setelah pulih begitu lama, dia menghabiskan semua pil yang dibawanya. Dan kekuatannya sendiri hanya pulih hingga 20%, yang hanya setara dengan tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam Yuan Ke. Sekarang baru saja ada beberapa gerakan di luar. Jantung Xianningsang berdegup kencang. Dia bersembunyi di celah gunung tetapi tidak berani bergerak. Sepasang mata besar yang cerah juga diam-diam menyipit. Melihat keluar, ingin melihat siapa itu neraka datang. Jelas dia mengharapkan Yang Ke, tetapi itu tidak benar-benar Yang Ke. Tidak ada alasan untuk tidak segera masuk, dan orang itu berkeliaran di luar cukup lama. Tetapi tidak segera masuk, jadi secara alami, dia bukanlah orang yang ingin dia tunggu. Dengan kata lain, itu musuh. Namun dia tidak tahu seberapa kuat orang ini. Pihak lain mencari di sekitar sebatang dupa penuh dan mencari dengan sangat hati-hati, tetapi tidak menemukan apapun. Melihat bahwa dia akan pergi dengan tergesa-gesa, Xianningsang tidak bisa menahan nafas. Tepat pada saat ini terdengar suara gemerisik dari semak-semak di mulut celah gunung, dan hati Xianningsang yang baru saja lepas tiba-tiba terangkat kembali. Segera setelah itu sosok hitam kecil tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak, melompat tepat di depan Xianningsang. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir berseru. Dan ketika dia menatapnya, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa.
Tapi ini sebenarnya tupai yang hidup di lembah. Mungkin dibekukan oleh Yin dan menemukan ini. Di celah gunung yang terlindung ini, Xian Ningsang dengan hati-hati mengulurkan tangannya, mencoba meraihnya, tetapi tupai itu cukup waspada. Dan ketika merasakan ada seseorang di sini, dia segera melompat keluar lagi. Di udara, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul, mencengkeram tupai dengan kuat, lalu meremasnya dengan keras, yang membuat darah berceceran. Segera terdengar tawa menyeramkan. Sosok kekar Yuanlong memblokir satu-satunya pintu masuk ke celah gunung, menatap Xian Ningsang yang duduk di dalam dengan terkejut dan berkata, "Jadi, Anda bersembunyi di sini?" Wajah Xian Ningsang tiba-tiba menjadi dingin dan matanya yang indah menatap Yuanlong dengan marah. Wanita umumnya menyukai binatang kecil, terutama yang lucu. Meskipun tupai baru saja mengungkapkan keberadaannya, metode kejam Yuanlong masih membuatnya marah. Mudah bagiku untuk menemukannya sebentar. Yuanlong berdiri di celah gunung, memandang Xian Ningsang dengan santai. Saya kehilangan sudut timur, memanen buah murbei. Saya tidak menemukan Yangke, tapi menemukan Anda, dan ini adalah pencapaian yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, Xian Ningsang langsung merasa lega. Ternyata adik laki-lakinya masih aman dan sehat. Jika Anda berani datang ke sini, saya akan membiarkan Anda mati tanpa tempat untuk penguburan. Xian Ningsang mengancam dengan dingin, tetapi dia pada dasarnya tidak bersalah dan akan tersipu ketika dia berbohong. Tapi Yuanlong bisa mendengar rasa bersalah dalam kata-katanya dan tidak bisa menahan tawa. Apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Anda beruntung tidak pingsan di tempat setelah mengambil telapak tangan Guru Wen. Sekarang Anda hanya berlama-lama di nafas terakhir Anda. Meskipun kekuatan Yuanlong telah disegel sekarang, tetapi Xian Ningsang tidak jauh lebih baik. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, Yuanlong sama sekali tidak takut padanya. Lagi pula, ranah sebenarnya dari keduanya juga merupakan ranah pemisahan dan reoni, tetapi satu lebih tinggi dan satu lebih rendah. Sekarang satu-satunya jalan keluar diblokir oleh dirinya sendiri lagi. Jadi Yuanlong lebih unggul dan kemenangan pasti. Patuh, saya berjanji tidak akan membuat Anda menderita. Jika Anda berani melawan, jangan salahkan saya karena kejam. Yuanlong mengancam dengan kejam. Mendengar itu, Xian Ningsang tetap diam, mengumpulkan vitalitasnya secara diam-diam, siap memukulnya dengan keras ketika dia mendekat. Tapi Yuanlong jelas tahu rencananya, jadi dia tidak mendekatinya. Hanya diam di sana, membuat Xian Ningsang diam-diam mengeluh. Saya tahu Anda memiliki harta rahasia pertahanan tingkat surga, dan saya khawatir saya tidak bisa melakukan apapun pada Anda dalam keadaan saya saat ini. Tetapi bagaimana jika saya mengirim pesan untuk membiarkan orang lain datang? Apakah Anda masih memiliki harapan untuk melarikan diri? Yuanlong tidak terburu-buru, memegang dengan metalitas seekor kucing bermain dengan seekor tikus. Dia menggunakan kata-kata untuk menghancurkan pertahanan psikologis Xian Ningsang. Apa yang ingin Anda lakukan? Xian Ningsang bertanya dengan dingin. Apa yang ingin saya lakukan? Saya harus menanyakan pertanyaan ini pada Anda. Jika Anda ingin hidup, patuh saja, berjanji pada Anda beberapa syarat. Jika Anda tidak setuju, saya akan memanggil seseorang sekarang. Menyadari itu, waktunya telah tiba. Yuanlong akhirnya menunjukkan ekor rubahnya. Kondisi apa? Xian Ningsang juga senang menghabiskan waktu dengan orang ini. Sekarang setiap kali dia menghabiskan lebih banyak waktu, vitalitasnya akan pulih lebih banyak. Pertama, segel vitalitas Anda sendiri. Ambil dengan patuh. Kedua, serahkan harta pertahanan kepada saya. Ketiga, Yuanlong menunjukkan senyum cabul.
Lepaskan topeng Anda dan biarkan saya melihat wajah asli Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Jika Anda benar-benar cantik, saya akan membiarkan Anda pergi, dan saya tidak akan pernah mempersulit Anda. Dalam hal ini, bahkan anak-anak tidak akan mempercayai kata-kata Yuan Long. Tapi jika Xian Ningxiang benar-benar menyegel vitalitasnya, bukankah Yuan Long dapat melakukan apapun yang diinginkannya? Di malam yang gelap ini, para pria dan janda yang kesepian, bagaimana seorang pria bisa menahan godaan kecantikan? Dan Xian Ningxiang murni dan polos, tetapi dia tidak bisa ditipu sesuka hati. Jadi dia menegur dengan ringan. Jangan terlalu percaya diri. Apakah Anda mencoba memaksa saya? Wajah Yuan Long menjadi dingin. Anda yang terlalu banyak menggertak orang. Xian Ningxiang tidak mundur, yang membuat ekspresi Yuan Long dingin dan tegas. Dan dia ingin berteriak dan mengirim pesan. Tetapi dia menahan pikirannya dan berkata dengan senyum ringan. Itu tergantung pada apakah harta pertahanan Anda dapat memblokir serangan saya. Karena jika dia benar-benar bisa menaklukkan Xian Ningxiang dengan kekuatannya sendiri, itu setara dengan memanen setidaknya satu harta rahasia tingkat surga. Dengan harta sebesar itu, dunia ini begitu besar. Dia bisa kemanapun dia mau dan tidak perlu tinggal di geng pertempuran darah untuk bekerja keras, bukan? Terlebih lagi wanita ini memiliki asal-usul yang misterius dan bernilai banyak uang. Dia mungkin memiliki lebih dari satu harta rahasia di tubuhnya. Jadi dia ingin mencobanya. Jika benar-benar tidak berhasil, tidak akan terlambat untuk mengirim surat pada saat itu. Bagaimanapun juga, sulit baginya untuk terbang. Meskipun dia terjebak di sini, dengan mengingat hal ini, Yuan Long berjalan menuju Xian Ningxiang sambil tersenyum kejam. Xian Ningxiang menggeram di dalam hatinya. Meskipun dia telah memulihkan 20% dari vitalitasnya, dia dapat mengaktifkan harta rahasia pertahanannya. Tetapi benda itu menghabiskan terlalu banyak vitalitas. Begitu dia menggunakannya, dia akan jatuh ke dalam keadaan tidak berdaya lagi. Dia masih mengharapkan untuk pergi menemukan Yang Ke ini dengan sedikit vitalitas. Jadi bagaimana bisa rela menggunakan semuanya? Tetapi jika dia tidak menggunakannya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yuan Long. Karena medan di sini terlalu buruk, dan dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya sama sekali. Satu-satunya cara untuk memblokirnya untuk sementara waktu adalah dengan melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Jelas Xian Ningxiang juga tidak bermaksud untuk berbelas kasih, karena pihak lain telah menggertaknya. Bagaimana dia bisa berkompromi? Sekarang jarak antara keduanya semakin dekat, dan Xian Ningxiang juga berdiri perlahan, meningkatkan vitalitasnya secara diam-diam, menatap Yuan Long yang sedang berjalan menyeberang dengan waspada. Ini adalah pertemuan nyata di jalan sempit, di celah gunung di mana hanya satu orang yang bisa masuk dan keluar, jadi tidak ada yang bisa dengan mudah menghindari serangan lawan. Setelah jaraknya masih 3 kaki, senyum Yuan Long berangsur-angsur menghilang, dan wajahnya menjadi serius. Jadi Xian Ningxiang bergerak tiba-tiba. Tanpa peringatan dan di luar dugaan Yuan Long, Xian Ningxiang meremas jari anggrek, menjentikkannya ke depan dan menghantam dingin dari jari itu mengenai Yuan Long seperti anak panah dari tali. Melesat melewatinya yang membuat wajah Yuan Long berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini masih memiliki kekuatan untuk melawannya. Sudah berapa lama sejak dia terluka? Bahkan jika dia mengambil ramuannya, tidak mungkin pulih secepat itu, bukan? Tapi bagaimana dia tahu bahwa fisik Xian Ningxiang istimewa, dan ketika obat mujarab memasuki tubuhnya, dia bisa menyerap dan memurnikan semuanya. Jika dia tidak membawa cukup obat mujarab, bagaimana dia hanya bisa memulihkan 20% dari kekuatannya sekarang?
Angin jari ini dingin menusuk ke tulang, seperti kerucut es yang tajam. Xian Ningsang yang menggunakan energi yin di lembah dan dikombinasikan dengan karakteristik khusus kekuatannya sendiri untuk langsung menyempurnakannya. Tapi kekuatan mematikan ini tidak terlalu kuat, dan keuntungannya adalah energi yang dikonsumsi sangat rendah. Segera terdengar suara merintih. Yuan Long menggunakan telapak tangannya untuk membawa pisau. Vitalitasnya meledak. Dia memotong ke depan dengan telapak tangannya dan berteriak keras. Fei Yunsan! Fei Yunsan bukanlah teknik telapak tangan, melainkan teknik pedang. Kekuatan seni bela diri tingkat rendah tidak lemah, tetapi Yuan Long tidak memiliki pisau di tangannya. Jadi dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya. Jadi kekuatan yang dia gunakan secara alami akan dikurangi. Namun meskipun begitu, serangan Xian Ningsang dipotong olehnya. Tanpa memberikan kontribusi apapun, merasa bahwa angin jari tidak terlalu mematikan. Yuan Long hendak tertawa, tetapi dia tidak ingin mendengar suara desir lainnya. Xian Ningsang yang mengeluarkan angin jari lainnya, meskipun dia kesal di dalam hatinya, Yuan Long mengepalkan tangannya meninjunya dan berteriak, "Nyanyian Changlong!" Benar saja, ada suara nyanyian naga yang samar. Gerakan ini jauh lebih kuat daripada potongan Fei Yun barusan. Namun sebelum dia sempat mengatur nafas, suara mendesis datang lagi, dan Xian Ningsang benar-benar mulai bekerja dari kiri ke kanan. Kedua tangan kecilnya terus berubah, dan serangkaian angin yang meraba datang dengan kencang. Yuan Long tidak mundur sedikit pun, dan dengan cepat menggunakan apa yang telah dia pelajari untuk menyelesaikannya. Huan Zhusan, pembunuhan hantu Fei Feng. Guntur takdir, transformasi telapak besi. Tangan tebasan baja, tinju naga roh. Master dari ranah pemisahan dan reoni. Ada banyak jenis keterampilan seni bela diri dengan beragam trik mengubah cara untuk mencocokkan serangan Xian Ningsang dalam kontes. Untuk sementara, pertarungan berada dalam kesulitan. Tapi Xian Ningsang menanggapi semua perubahan dengan tetap sama. Tidak peduli seni bela diri apa yang lawan miliki, dia hanya ingin menggunakan jari yang teduh dan keduanya dipisahkan oleh jarak 3 kaki. Tetapi mereka berjuang untuk bertemu lawan yang memiliki bakat yang lebih baik. Segera ada semburan bunga api di dinding batu di samping celah gunung, yang semuanya tersapu setelah gerakan keduanya. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, Yuan Long akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sekarang kekuatannya disegel dan dia harus bekerja keras untuk menahan invasi udara dingin. Tapi dia memainkan begitu banyak seni bela diri yang menghabiskan energi satu demi satu. Seperti apa awalnya, seperti apa sekarang. Bahkan wajahnya tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. Sepertinya angin jari yang dia keluarkan bebas dari vitalitas dan tidak menghabiskan vitalitas sama sekali. Jelas dia tidak tahu bahwa sebagian besar angin jari Xian Ningsang dikumpulkan oleh udara dingin dari lembah. Dan dia hanya perlu menggunakan sedikit vitalitas di tubuhnya untuk membentuk efek pembunuhan yang kuat. Setelah bertarung beberapa saat, Yuan Long akhirnya mengerti bahwa dengan kondisinya saat ini, dia sama sekali tidak bisa memakan Xian Ningsang. Jadi saat ini dia menjadi sedikit marah dan berkata dengan kejam, "Bajingan bau, jika Anda tidak menyerah lagi, saya akan memanggil Tuan Long Hui untuk datang. Jika dia datang, dia pasti akan menginjak-injak Anda dengan keras, bahkan membuat hidup Anda lebih buruk dari kematian." Tercela. Xian Ningsang sangat marah. "Hei, tidak ada wanita yang jatuh ke tangan Long Hui akan memiliki kehidupan yang baik. Anda sebaiknya mematuhi saya sekarang. Saya berjanji untuk memperlakukan Anda dengan baik." Tak tahu malu. Xian Ningsang terus marah. "Saya akan menghitung sampai 3. Jika Anda tidak menyerah, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan." Ekspresi Yuan Long berubah dingin dan dia memberi ultimatum.
lalu perlahan berteriak. 1. Berderak. Keduanya saat berbicara, tangannya tidak menganggur sama sekali dan dia masih bertarung dengan sengit. 2. Yuanlong sengaja meninggikan suaranya, namun mata Xianingsang tiba-tiba membengkok menjadi bentuk bulan sabit. Meskipun wajahnya ditutupi oleh sal, Yuanlong dapat yakin bahwa wanita ini baru saja tersenyum. Jelas dia terlihat sangat cantik saat dia tersenyum. Yuanlong berpikir sendiri, untuk sesaat dia tidak tahan untuk meneriakkan 3 kata itu. Apakah Anda sudah mengambil keputusan? Yuanlong mengira dia telah berubah pikiran. Mata Xianingsang masih bengkok seperti bulan dan dia memarahi genit. Apakah Anda pikir cuma Anda satu-satunya yang bisa memanggil orang? Apa? Yuanlong tidak mengerti. Saya juga bisa memanggil orang. Xianingsang melihat ke belakang, menghentakkan kakinya dengan air mata dan berkata, "Adik laki-laki, Anda akhirnya di sini." Namun Yuanlong mencibir tanpa menoleh. Anda ingin menggunakan trik kecil ini membohongi saya? Gadis, apa menurutmu saya idiot? Anda memang benar-benar idiot. Suara dingin tiba-tiba datang dari belakang. Mendengar itu, kulit Yuanlong berubah drastis dan dia akan berbalik dengan tergesa-gesa. Tapi Xianingsang tidak peduli. Pada kesempatan ini, dia datang dengan serangan sengit. Dan dia terburu-buru untuk menghadapinya. Ditambah dengan celah sempit di gunung, dia tidak bisa berbalik untuk sementara waktu, karena setengah tubuhnya tertahan. Tidak bisa maju atau mundur, jadi betapa malukannya sekarang. Segera ada hembusan angin di belakangnya, tapi Yuanlong hanya merasakan sakit di rompinya, karena ada senjata tajam yang keluar dari tubuhnya. Melihat ke bawah, dia hanya melihat ujung pedang yang menembus dada, yang merupakan cedera fatal. Sekarang Yuanlong bisa merasakan jantungnya tiba-tiba berkontraksi. Semua darah di tubuhnya keluar, vitalitasnya dengan cepat menghilang. Dia menoleh dengan susah payah, dan akhirnya melihat Yang Ke menghalangi di belakangnya. Bajingan! Ekspresi aneh muncul di wajah Yuanlong. Dan dia memandang Yang Ke dengan enggan dan marah. Yang Ke tetap diam, mengeluarkan pedang panjang dari dadanya, mengeluarkan genangan darah hangat, dan kemudian menusuknya lagi. Setelah memakan 2 pedang berturut-turut, Yuanlong akhirnya tidak tahan lagi, dan jatuh begitu tubuhnya melemah. Pada saat yang sama, kesadaran berangsur-angsur kabur, dan sebelum meninggal, senyum masam perlahan muncul dari sudut mulut Yuanlong. Jelas ini benar-benar nasib buruk. Orang-orang menggunakan trik keberuntungan. Dia pikir dia memiliki inisiatif penuh untuk memblokir wanita ini di celah gunung. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga diblokir oleh orang lain. Jika bukan karena medan khusus ini, bagaimana dia bisa dibunuh tanpa kekuatan untuk melawan? Bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka dengan 1 dan 2 musuh, selalu ada peluang untuk melarikan diri, bukan? Tapi sekarang semuanya sia-sia. Ternyata pembunuh juga suatu hari akan menjadi mangsa. Apakah Anda baik-baik saja? Yang Ke mengangkat kepalanya dan melirik Xianingsang. Faktanya Yang Ke sudah tiba di dekatnya ketika Yuanlong menemukan saudara perempuan ini. Tetapi dia tidak segera menyerang, tetapi menunggu sampai Yuanlong berjalan ke celah gunung dan melawan Xianingsang sebelum meluncurkan serangan diam-diam. Meskipun pendekatan ini agak tercela, lagi pula Xianingsang tidak mengetahui situasinya dan khawatir untuk sementara waktu. Tetapi ini adalah cara yang paling menghemat waktu dan tenaga untuk membunuh musuh. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Xianingsang tercengang sebelum dia selesai berbicara. Dia melihat luka sepanjang setengah kaki di perut Yang Ke dan lubang darah di bahunya.
Pada saat ini, Yangke yang berlumuran darah memiliki ekspresi tenang yang menunjukkan kepedulian, dan ekspresi tegas memberikan ketenangan dan keandalan seorang pria. Sama sekali berbeda dari penampilannya yang rapuh seperti biasanya. Dia memblokir celah dengan tubuh bagian atasnya telanjang, tetapi tubuh kurusnya berdiri diam seperti gunung, menghalangi semua angin, hujan, dan penderitaan, membuat celah kecil ini tapi sehangat pelabuhan yang damai. Perlahan berjalan maju 2 langkah, tangan kecil yang gemeteran terulur ke arah luka, tetapi tidak berani menyentuh karena takut menyakiti Yangke. Mata Xianingsang memerah dalam sekejap. Jelas dia pergi hanya 2 jam. Seberapa keras dia berjuang di luar untuk mengubah dirinya menjadi seperti ini. Berapa banyak darah yang harus dia keluarkan untuk membuat dirinya berdarah. Di lembah yang hampir terisolasi dari seluruh dunia ini, Xianingsang memiliki perasaan bahwa dia dan Yangke saling bergantung satu sama lain. Dalam menghadapi puluhan musuh kuat dengan niat jahat, setiap gadis memiliki impian pahlawan menyelamatkan kecantikan di hatinya. Meskipun orang yang menyelamatkannya kali ini bukanlah pahlawan yang hebat, apalagi pahlawan, tetapi seorang junior biasa di alam Yuanke. Dibandingkan dengan kekuatannya sendiri, ada perbedaan yang sangat besar, tetapi hati gadis itu masih kabur. Cedera kecil, Yangke berkata dengan penuh acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, saya menemukan bahwa kondensasi 9 yin terbuka. Oh, Xianingsang menyeka matanya, tidak sebahagia yang diharapkan. Bagaimana tepatnya Anda ingin mengumpulkan benda itu? Sekarang Anda harus memberitahu saya. Yangke bertanya dan melanjutkan. Jika saya tidak mengetahuinya, mungkin saya akan melepaskannya lagi. Xianingsang menarik tangan Yangke, mengisyaratkan dia untuk duduk. Mengapa Anda tidak menginginkannya? Yangke mengerutkan kening. Jelas dia datang ke sini setelah semua kesulitan, bukan hanya untuk kondensasi 9 yin. Namun sekarang Xianingsang mengabaikannya dan berkata dengan lembut, "Duduk." Yangke memandangnya dengan curiga, lalu perlahan duduk. Xianingsang menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya. Setengah berlutut di depan Yangke, mengulurkan tangannya dan merobek selembar kain panjang, lalu mengeluarkan botol dan menuangkan plester di atasnya. Kedua tangan membentang di atas tubuh Yangke, membungkus luka perutnya. Melihat itu, Yangke membiarkannya mengotak-atik tubuhnya. Kita akan menunggu fajar di sini. Xianingsang berkata dengan lembut sambil membalut luka Yangke. Setelah fajar, formasi 9 kunci 8 yin akan dihancurkan dengan sendirinya, dan kemudian kita akan pergi dari sini. Tidak lagi. Xianingsang menyela kata-kata Yangke dengan nada tegas, jadi masalah ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk hal itu tidak layak. Yangke meliriknya dengan serius, mengerutkan kening dan berkata, "Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tapi saya telah membunuh 9 dari mereka, dan hanya tersisa 2 dari mereka." Apa? Xianingsang tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Masih ada 2 dari mereka, dan kita juga 2. Jadi apa yang Anda takutkan dari mereka? Mata Yangke berkedip dengan kegilaan. Karena mereka tidak baik hati, kita tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Ada juga kondensasi 9, benda ini tidak bisa dilepaskan. Tapi tidak apa-apa, menyerah di tengah jalan. Anda berbohong pada saya, kan? Xianingsang memandang Yangke dengan polos. Apakah Anda begitu mudah ditipu? Yangke terkekeh, tanpa sengaja menarik lukanya, dan tersentak lagi. Benar-benar hanya ada 2 dari mereka yang tersisa. Yah, Long Hui itu dan orang yang melukai Anda. Yangke mengangguk.
Xian Ningsang tercengang. Dia berpikir bahwa Yang Ke kembali dalam keadaan yang sangat memalukan karena dia diburu di luar dan merupakan berkah untuk dapat melarikan diri dengan nyawanya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dalam waktu singkat 2 tahun ini dia membunuh 9 musuh. Bahkan orang-orang itu memiliki beberapa alam perpisahan dan reoni. Jadi bagaimana dia melakukannya? Tapi sekarang hanya ada 2 dari mereka yang tersisa. Oleh karena itu dia benar-benar tidak perlu takut pada mereka. Mendengar itu, Xian Ningsang sedikit mengernyit. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah setelah fajar. Master Asa Sejati Alam akan memulihkan kekuatannya. Jika dia terus mengejar kita, kita mungkin tidak akan bisa lari jauh. Yang Ke mengangkat alisnya. Setelah formasi rusak, dapatkah kekuatannya pulih? Jadi sudah tidak punya pilihan. Ekspresi Yang Ke berubah serius. Jika dia tidak membunuh Master Asa Sejati itu sebelum fajar, mereka berdua pasti akan ditangkap hidup-hidup olehnya. Tapi saya baru memulihkan 20% dari kekuatanku saat ini. Jika saya benar-benar bertemu dengan Master dari alam asal sejati itu, saya khawatir saya akan berada dalam masalah. Xian Ningsang mendesah pelan. Aku sudah mencari banyak pil di sini. Dapatkah Anda melihat apakah ada yang bisa digunakan? Yang Ke baru saja mengeluarkan kekayaan orang mati itu dan kemudian berlari ke tubuh Yuanlong untuk mencari sebentar. Beberapa botol elixir segera dikeluarkan. Yuanlong tampaknya jauh lebih kaya dari yang lain dan dia membawa lebih banyak elixir dan uang kertas daripada yang lain. Dengan pil Hui Yuan ini, saya seharusnya bisa memulihkan 40% kekuatan saya, dan itu sudah cukup. Xian Ningsang memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya. Anda pulih dulu, dan saya akan membantu Anda menjaga Anda. Yang Ke ingin memanfaatkan waktu ini untuk pulih, meskipun vitalitas dalam tubuhnya tidak ada habisnya, tetapi kekuatan fisik dan jiwanya perlu dipelihara. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.